Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur dengan topik pembahasan kita pada siang hari ini adalah buku besar. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ayo, kita mulai dari apa itu buku besar. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar juga sebagai alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku besar berisi perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Di dalam buku besar terdapat penggolongan-penggolongan akun, yaitu penggolongan akun real dan akun nominal. Apa itu akun real? Akun real atau real account adalah akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Pada akun nominal atau nominal account adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Misalnya itu akun pendapatan dan akun beban. Kemudian apa saja fungsi dari buku besar ini? Fungsi dari buku besar ini dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat di dalam jurnal umum. Nomor 4, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Lalu apa sajakah bentuk-bentuk dari buku besar ini? Terdapat 4 bentuk. Yang pertama adalah buku besar bentuk T sederhana. Buku besar bentuk T sederhana ini merupakan bentuk buku besar yang paling sederhana di mana sisi debit menyatakan sisi debit di bagian kiri dan sisi kanan menyatakan sisi kredit di bagian kanan. Pada buku besar bentuk T ini memiliki 3 fungsi, yaitu satu, memvisualisasikan mekanisme akun, nomor 2, melakukan analisis jauh lebih cepat dan memudahkan para akuntan atau pelajar. Nomor 3, buku besar bentuk T sederhana ini merupakan pembelajaran dasar akuntansi. Lalu kita berganti pada buku besar bentuk kontrol. Buku besar bentuk kontrol atau 2 kolom adalah format buku besar yang memiliki kolom khusus untuk mencatat debit dan kredit, tetapi juga menyertakan kolom-kolom pendukung lainnya seperti tanggal, keterangan, dan referensi. Adapun fungsi-fungsi dari buku besar bentuk kontrol ini sebagai memiliki detail transaksi yang lengkap, lalu memiliki akurasi posting yang lebih baik dan menjadi dasar perhitungan saldo baik saldo untuk debit maupun saldo kredit. Lalu kita berpindah ke buku besar bentuk tunggal. Buku besar bentuk tunggal merupakan buku besar 3 kolom adalah buku besar atau yang memiliki bentuk staple atau berurutan ke bawah, yang dimana kolom saldonya itu hanya terdiri dari 1 kolom tunggal. Tujuan utama dari buku besar bentuk tunggal ini juga untuk mencatat akun-akun yang hanya memiliki satu jenis saldo normal. Kemudian pada buku besar bentuk rangkap itu merupakan buku besar bentuk staple atau 4 kolom, yang dimana format buku besar membagi sisi saldo menjadi 2 kolom terpisah, yaitu sisi saldo debit dan sisi saldo kredit. Pada buku besar bentuk rangkap ini juga memiliki 3 fungsi, yaitu menyajikan informasi saldo yang real time, meminimalisir setiap kesalahan pada penginputan transaksi ke buku besar, kemudian menjadi standar akuntansi terkomputerisasi.
kita berpindah ke melakukan kegiatan memposting buku besar. Pada kegiatan memposting di buku besar ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, memindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal umum ke kolom tanggal di buku besar yang bersangkutan. Kedua, mencatat nomor halaman jurnal ke kolom referensi atau ref di buku besar yang bersangkutan. Ketiga, memindahkan jumlah debit dan kredit pada kolom kolom di jurnal umum ke debit kredit pada buku besar yang bersangkutan. Nomor 4, pada kolom ref di jurnal umum itu diisi dengan nomor rekening buku besar yang digunakan. Untuk contoh penggambarannya sebagai berikut, yang dimana pada jurnal umum memindahkan tanggal-tanggal setiap transaksi jurnal umum ke pembukuan buku besar baik itu di debit maupun di kredit. Kemudian memindahkan halaman pada jurnal umum menjadi referensi pada buku besar baik itu referensi debit dan kredit. Nomor 3, kita baru bisa memindahkan nominal-nominal setiap transaksi di jurnal umum ke transaksi pembukuan buku besar setiap akunnya, mau akun untuk debit maupun akun untuk kredit. Nomor 4, kita memindahkan nomor-nomor referensi menjadi nomor-nomor rekening di buku besar, baik itu nomor referensi yang akan menjadi nomor rekening untuk debit maupun kredit untuk debit juga. Sekian dari kelas saya. Terima kasih untuk telah mendengarkan pembelajaran tadi. Apakah kita sudah mempelajari apa itu buku besar, berapa saja fungsi dari buku besar, penggolongan-penggolongan akun-akun buku besar, bentuk-bentuk buku besar, dan cara memposting buku besar. Baiklah teman-teman, merefleksi dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita mempelajari apa itu pengertian dari buku besar yang merupakan kumpulan akun-akun atau perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Kita juga mempelajari penggolongan akun-akun buku besar itu seperti akun real dan akun nominal, di mana akun real itu adalah akun-akun yang terdapat dalam neraca, sedangkan akun nominal adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Kita juga di sini mempelajari fungsi-fungsi dari buku besar itu sendiri, seperti sebagai alat meringkas data, sebagai alat yang menggolongkan data keuangan dan dapat mengetahui jumlah keadaan rekening suatu akun, sebagai dasar penggolongan transaksi pada jurnal umum, dan sebagai bahan atau informasi dalam menyusun laporan keuangan. Kita juga mempelajari bentuk-bentuk dari buku besar seperti bentuk buku T sederhana yang merupakan bentuk dasar pada pembuatan buku besar dari siklus akuntansi. Kita juga mempelajari buku besar bentuk kontrol atau 2 kolom, yaitu merupakan bentuk format buku besar yang memiliki kolom khusus untuk mencatat debit dan kreditnya. Kita juga mempelajari buku besar bentuk tunggal, yang dimana buku besar bentuk tunggal atau 3 kolom ini format buku staffel ya atau berurutan ke bawah, di mana saldo kolomnya itu hanya terdiri dari 1 kolom tunggal saja. Kemudian kita juga belajar buku besar bentuk rangkap atau 4 kolom. Buku besar bentuk rangkap 4 kolom di mana membagi sisi saldo menjadi 2 kolom, yaitu sisi saldo debit dan sisi saldo kredit. Kita juga mempelajari kegiatan memposting buku besar di mana dibagi menjadi 4 tahap. Di mana tahap pertamanya itu memindahkan tanggal kejadian jurnal umum ke buku besar, melakukan catatan nomor halaman dari jurnal kolom referensi atau ref ke buku besar yang bersangkutan. Kemudian kita memindahkan jurnal nominal jumlah debit ataupun jumlah nominal kredit dari kolom jurnal umum ke buku besar. Nomor 4, kita memindahkan kolom ref yang diisi pada jurnal umum ke nomor kode rekening pada buku besar. Sekian dari kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.